Oke. 162. Oh. Nah, ayo Bun, naik dulu Bun. Nanti saya cek. Cek 1 2 3. Oke Pak, kita jalan. Itu ayah yang di belakang mau duduk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak buat ayah, bunda, adik-adik, kakak yang sudah datang, yang sudah berkunjung ke acara edutainment PT Dirgantara Indonesia yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Ada yang dari luar Bandung? Dari mana? Jakarta. Jakarta? Oke, terima kasih banyak ya buat warga Jakarta, buat warga Bandung juga yang sudah berkunjung ke acara edutainment PT Dirgantara Indonesia. Udah pada makan siang? Belum. Oh mantap ya, belum tapi semangat ya. Belum. Kamu kemana? Mau lihat pesawat? Oke, saya akan jelaskan secara singkat saja mengenai PT Dirgantara Indonesia yang didirikan pada tahun 1976. Didirikan oleh Bapak Nurtanio, dan PT Dirgantara Indonesia adalah satu-satunya perusahaan pesawat terbang di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. PT Dirgantara Indonesia juga sempat mengalami 4 kali ganti nama perusahaan. Yang pertama berdiri yaitu Litmur, kemudian Nurtanio, kemudian IPTN, dan sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia. Yang belum pernah naik pesawat ada nggak? Yang belum kasihan, sama aku juga belum. Nah ini adalah pintu gerbang masuk ke kawasan PT Dirgantara Indonesia, dan saya akan jelaskan secara singkat saja apa aja yang ada di dalam kawasan PT Dirgantara Indonesia, mulai dari gedung yang sebelah kiri posisi ayah bunda adik-adik kakak duduk. Ini adalah gedung receiving atau hanggar receiving yang dipergunakan untuk menampung atau menerima semua bahan baku atau bahan mentah untuk dijadikan komponen pesawat. Bahannya itu ada yang metal dan ada juga yang non metal. Kalau yang metal dinamakan dural atau aluminium, ada juga titanium, ada juga yang non metalnya yaitu komposit. Sudah, kita masuk ke gedung yang kedua. Gedung yang kedua adalah Direktorat Produksi, yang mana di gedung kedua masuk posisinya sebelah kiri posisi ayah bunda duduk. Diproduksi semua komponen pesawat dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sistem pengerjaannya ada yang dikerjakan secara manual, dinamakan sheet metal forming. Jadi pengerjaannya menggunakan komponen pesawatnya menggunakan tangan. Ada juga yang dikerjakan menggunakan mesin secara otomatis. Itu secara garis besarnya ya. Kalau dijelasin satu persatu nggak bakalan selesai sampai sore. Kita masuk ke gedung yang ketiga. Ini adalah gedung heat treatment, yang mana di gedung heat treatment ini dipergunakan untuk komponen yang sudah jadi akan masuk ke gedung heat treatment untuk dilakukan pencelupan atau direndam menggunakan cairan kimia supaya komponen lebih awet dan tahan lama. Oke ayah bunda, kita posisinya berpaling ke sebelah kanan, kita menuju ke hanggar assembly CN235. Saya jelaskan dulu, CN itu memiliki kepanjangan, C-nya itu kasa, N-nya itu Nurtanio atau Nusantara. Sedangkan 235 itu memiliki arti 2 engine 35 penumpang. Jadi kapasitas pesawat CN235 adalah 35 penumpang. Mungkin kalau ingin lebih detail nanti bisa nanya yang di belakang yang berdiri. Ini adalah pesawat hanggar assembly CN235 ya, yang mana dirakit satu buah pesawat CN235. Ini adalah tujik yang warna hijaunya. Itu adalah alat bantu untuk proses mempermudah perakitan pesawat CN235. Kebetulan pesawat CN-nya sudah pindah ke hanggar yang sebelah. Jadi semua pesawat yang dibikin di PTDI akan diselesaikan di hanggar yang di depannya sampai bisa terbang. Siapa yang mau jadi pilot? AA mau jadi pilot enggak? Di sini pilotnya cewek ya Pak ya? Barangkali ada yang menerusin gitu.
kita menuju ke hangar final, sebut final. Di sini semua produk pesawat yang dibikin di PT DI akan diselesaikan sampai bisa terbang. Nah, ini adalah bentuk pesawat CN235. Kalau sudah jadi seperti itu ya. Kalau yang sebelah kanan itu beda tipe, itu adalah NC212 das 400, 2 engine 21 penumpang, NC Nusantara Kasa atau Nurtanio Kasa ya. Barangkali ya bunda mau pesan buat pesawat pribadinya, dipersiapkan dulu DP-nya. Masalah harga tanyain bapaknya yang di belakang, yang ini kita harganya ya. Kita lanjut ya, kita lanjut, kita menuju ke hangar Delivery Center. Di sana juga ada pesawatnya. Hangar Delivery Center, ada pesawat apa di dalamnya? Nah, ini adalah hangar Delivery Center ya. Nih, di dalamnya ada pesawat enggak? Kelihatan enggak? Ah, kelihatan. Warna apa pesawatnya? Warna apa? Warna kuning, putih, sama hitam ya. Kalau nyobain pesawat yang sejenis ini ada yang Bandung, Jakarta Pangandaran kalau nggak salah. Tiketnya 800.000, perjalanan 45 menit. Tapi siap-siap aja separ jantung karena di bawah awan. Kalau nggak salah jadi kayak naik angkot terbang. Kapasitasnya 4-8 orang kalau nggak salah ya. Itu yang belakangnya pesawat Cessna, bukan pesawat-pesawatan ya. Itu bisa terbang, kapasitasnya 2 orang. Oke, lanjut, kita menuju ke pesawat kebanggaan PT Dirgantara Indonesia pada era kepemimpinan Bapak B.J. Habibie, N250 Nusantara, 2 engine 50 penumpang, yang terbang perdana pada tanggal 15 Agustus 1998. Ini N250 das 100. Ada yang N250 das 200 nih, lebih panjang. Yang satunya lagi pesawat kecil itu ada pesawat drone ya. Pesawat drone atau pesawat tanpa awak, pesawat Malek yang warna hitam krem, itu adalah pesawat drone. Pesawat yang dikendalikan menggunakan remote control. Ada juga pesawat CN235. Kalau ayah bunda mau turun nggak? Mau turun nggak apa-apa, panas? Oh ya udah, sok nggak apa-apa turun ya. Jangan melebihi. Ya udah sok turun aja. Di dalamnya udah banyak orang, tanggung. Kalau dia mau buat tidur, untuk tidur. Reja, Ben. Ini, woi. Iya.
Boleh. Oke ayah bunda, kita lanjut ya. Ini yang sebelah kanan yang paling kecil itu adalah pesawat Sokogaleb ya, bukan pesawat tempur. Itu adalah pesawat pendamping saat terbang perdana N250. Yang satu ini lagi CN235 yang pertama dibikin di PTDI. Kita menuju ke aircraft service. Ini adalah hanggar aircraft service. Biasanya dipergunakan untuk memperbaiki atau menservis pesawat-pesawat yang dibikin di PTDI atau luar PTDI juga. Pernah ada pesawat Airbus, pesawat Boeing. Ini adalah aircraft service. Yang di depan adalah pesawat CN235 milik TNI Angkatan Laut. Yang di belakang sebelah kanan sama CN235 milik TNI Angkatan Laut. Dan yang sebelah kanannya lagi yaitu yang warna hijau itu adalah milik TNI Angkatan Darat ya. Tipenya sama CN235. Sebentar lagi kita menuju ke hanggar helikopter. Siapa yang melihat pesawat helikopter dari dekat? Pernah lihat nggak? Ada nih nanti di sebelah kanan ya, pesawat helikopter. Nih ini adalah pesawat helikopter. Kenapa baling-balingnya nggak ada? Menurut orang helikopter ini adalah overhaul. Jadi sudah mencapai 20.000 jam terbang, jadi semuanya di overhaul, diperbarui lagi ya. Ini adalah pesawat milik TNI Angkatan Darat. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak pesawatnya kakak? Warna apa? Warna apa? Warna hijau. Itu yang paling kencang, yang paling belakang ya. Warna hijau katanya. Kita lanjut pak. Kita menuju ke hanggar assembly N219 Mauretanio 2 engine 19 penumpang atau Nusantara 2 engine 19 penumpang, pesawat kebanggaan PT Dirgantara Indonesia saat ini. Kenapa disebut pesawat kebanggaan? Karena ini merupakan hasil karya anak bangsa seutuhnya. N219 Nusantara 2 engine 19 penumpang yang diresmikan oleh Bapak Joko Widodo di tahun 2017. Ada nggak pesawatnya? Warna apa? Warna putih. Kelebihannya apa pesawat ini? Bisa take off dan landing di landasan yang jaraknya pendek. Bisa take off dan landing di landasan yang tidak beraspal. Ya. Sekarang lagi dikembangkan menjadi N219 amfibi yang bisa take off dan landing di perairan. Yang insya Allah kalau lancar di akhir tahun sekarang akan launching N219 amfibi di Kepulauan Riau sama Bali Utara. Oke lanjut Pak. Yang mau naik pesawat siapa? Ada yang mau naik pesawat nggak? Bentar lagi kita naik pesawat ya. Bentar lagi. Oh, kan dia masuk. Oke ayah bunda,
RW. RT-nya nggak ada ya, nggak apa-apa. RW itu rotary wing. Jadi pesawat yang memiliki baling-baling ya, kayak helikopter itu adalah angka rotary wing. Kalau FW-nya itu adalah fixed wing. Pesawat yang memiliki sayap ya, kayak CN235, N219, N250 ya. Itu masuknya adalah pesawat jenis fixed wing. Sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah GPT atau terkenalnya yaitu Gedung Pusat Teknologi PT Dirgantara Indonesia, tingginya yaitu 3 lantai. Dan yang warna biru muda, biru tua itu adalah Gedung Diklat PT Dirgantara Indonesia. Oke ayah bunda, sebentar lagi kita akan menuju ke gedung mock up. Di sana ada pesawat CN235 asli yang pernah dipakai salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Ayah bunda bisa naik ke pesawatnya, bisa duduk di kursi pilot, di kokpit pilot, dipersilakan ya. Bisa beli oleh-oleh juga, bisa nanya produk apa saja yang dibikin di PT DI, ada tim kami di dalamnya. Merchandise juga ada kalau mau beli oleh-oleh ya. Yang nggak ada itu, yang di sini yang jualan gorengan nggak ada. Oke, saya benar silakan turun. Hati-hati turunnya ya. Buat Bapak Ibu dan adik-adik yang mau langsung coba untuk naik pesawatnya, ada yang mau? Boleh, silakan yang mau coba langsung buat naik pesawatnya bisa naik lewat pintu sebelah kiri ada tangga, atau juga bisa naik lewat pintu belakang atau rem door. Pesawat yang paling besar ini merupakan pesawat asli dari pesawat CN235 buatan tahun 1990. Dulunya pesawat ini sudah pernah terbang oleh salah satu maskapai penerbangan di Indonesia, yaitu Batik Airlines, dan sekarang sudah Untuk saat ini PT DI sudah delivery sebanyak 71 unit pesawat CN235, dan yang terakhir kita kirim ke Senegal, lalu sebanyak 124 unit pesawat NC212, dan yang terakhir kita kirim ke Angkatan Udara. Lalu PT DI juga memproduksi pesawat yang paling baru, namanya pesawat N219. Pesawat ini berkapasitas 19 penumpang. Pesawat N219 ini baru pertama kali diresmikan di tahun 2017 oleh Joko Widodo dan dinamai dengan nama Nurtanio. Pesawat N219 ini didesain sebagai pesawat kritis yang supaya dapat
2022 dari total 2 Selain pesawat, PTD juga memproduksi beberapa persenjataan di antaranya ada rudal RN-01SS yang menembakkan ke permukaan dengan jarak tembak kurang lebih sejauh 140 km. Dan juga memproduksi roket, yaitu roket Wafat, roket. Ya, selanjutnya kami ucapkan selamat datang pada adik-adik rombongan dari SMP Budi Murni 2. Silakan kamu datang di galeri tertib display di Dirgantara Indonesia. Selama masuk di sini, adik-adik bisa mengeksplor galeri ini ya. Di sini kami menjaga banyak kali miniatur-miniatur yang mewakili produk-produk perusahaan ini ya. Dan berada di mengeksplor, adik-adik juga akan kami pandu ya selama berada di sini. Jadi adik-adik yang mau tanya-tanya, yang mau diskusi ya, tentang perusahaan ini, tentang pesawat terbang ya, tentang perkembangan produk kedirgantaraan ya, boleh ada saya dan Kak Rita. Silakan masuk, silakan masuk. Silakan masuk. Tadi sendiri baru sudah mendapatkan informasi ya melalui rekan program kami ya, dan atas undangan. Nah, sambil tadi mengeksplor adik-adik konten ya, adik-adik update status ya, silakan adik-adik yang mau update status, yang mau konten, yang mau bikin video, yang mau bikin TikTok ya, boleh silakan. Di sini kami perkenankan untuk melakukan dokumentasi ya, dokumentasi pribadi ataupun dokumentasi bersama juga. Nah, sambil adik-adik melakukan aktivitas adik-adik di ruangan ini akan kami pandu juga. Nah, saya tambahkan informasi juga bahwa pada saat ini perusahaan ini sedang mengembangkan produk baru, yaitu pesawat N219 Amphibians. N219 Amphibians ini adalah program kelanjutan dari N219 sebelumnya ya, di mana N219 Amphibians ini adalah pengembangan pesawat N219 yang memiliki kemampuan untuk melakukan pendaratan di atas perairan. Nah, di mana N219 ini adalah merupakan program berencana bersama-sama dengan pemerintah untuk menghidupkan koneksi daerah-daerah perairan potensial di Nusantara. Oke, dilanjut ya. Kita akan melewati lorong gedung pusat manajemen PT Dirgantara Indonesia atau GPM ya, tingginya 9 lantai, perkantorannya direktur utama, perkantorannya para direksi, perkantorannya kepala divisi, manajer dan sebagainya. GPM atau gedung pusat manajemen PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia juga memiliki gedung serbaguna ya. Barangkali ayah bunda memiliki adik kandung atau saudara yang akan melaksanakan reuni akbar ataupun acara pesta pernikahan ataupun acara apa yang memerlukan parkiran lahan luas. Ada 3 gedung, yaitu gedung Auditorium B.J. Habibie, gedung Dharma Ibu, dan gedung serbaguna Ainun Habibie yang berlokasi dengan berdampingan dengan Syed Habibur Rahman. Itu posisinya di luar kawasan PT Dirgantara Indonesia.
Oke ayah bunda, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kunjungannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ayah bunda, adik-adik semuanya. Saya ucapkan selamat jalan, semoga sampai ke rumahnya masing-masing dengan selamat. Panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya ya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di lain kesempatan bawa keluarga yang lebih banyak. Saya tutup wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti turun dari bis ya, barangkali ada yang mau panahan, lokasinya di sebelah sana. Kalau ada yang mau panahan.